Cinta dan kasih ibu kepada anaknya tak akan lekang oleh waktu. Cintanya dan kasih sayang seorang ibu begitu besar untuk anaknya. Demi kebahagiaan dan keselamatannya, sang ibu rela melakukan apa saja. Bahkan nyawanya pun sanggup dikorbankannya demi kebahagiaan anaknya. Ya, seperti itulah kasih seorang ibu, di mana ketika melahirkan, nyawanya lah yang menjadi taruhannya. Maka ketika sang anak yang telah dijaga dari kandungan hingga terlahirlah ke dunia, betapa bahagianya sang ibu mendengar dan menyaksikan tangisan bayi yang begitu sangat dicintainya. Maka tidak ada seorang ibu yang rela hidup terpisah dari anaknya. Ya, seperti itulah yang kini sedang dirasakan oleh Tsania Marwah. Begitu besar kerinduannya kepada kedua anaknya, yaitu Syarif Muhammad Fajri dan Aisyah Syabira, karena menurut penuturannya, Tsania Marwah sudah kurang lebih setahun lamanya tidak berjumpa dengan kedua anaknya. Maka berbekal putusan Pengadilan Agama Cibinong, di mana hak asuh kedua anaknya jatuh ke tangannya, Tsania Marwah pun mendatangi kediaman Atal Riksya, mantan suaminya, untuk menjemput kedua anaknya. Namun, siapa sangka harapannya untuk dapat menjemput kedua anaknya harus pupus. Namun di tengah oase kerinduannya, Tsania Marwah mengaku masih dapat memeluk kedua anaknya. Akan tetapi meski dapat bertemu dan memeluk kedua anak tercintanya, harapan Tsania Marwah untuk dapat membawa pulang kedua anaknya tetap tak terlaksana. Maka seperti inilah tangisan kesedihan dan kepiluan Tsania Marwah menceritakan detik-detik kejadian yang sangat memilukan hatinya sebagai seorang ibu. Namun pihak Atal Riksya memiliki versi yang berbeda atas kedatangan Tsania Marwah ke kediamannya. Disebutkan oleh pihak Atal Rik, Tsania Marwah diduga melakukan kekerasan dan memaksakan kehendaknya kepada kedua anaknya. Lantas seperti apa kronologis selengkapnya versi pihak Atal Riksya? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp In Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Kasih ibu sepanjang jalan, itulah pepatah menyebutkan bagaimana cinta kasihnya untuk anak tercinta yang dikandung dan dilahirkannya. Seorang ibu akan rela mengorbankan apapun, termasuk nyawanya, demi kebahagiaan dan keselamatan anaknya. Ia, kasih ibu terhadap anaknya tidak akan bisa berubah sepanjang masa dan zaman. Hal itulah yang dilakukan oleh Tsania Marwah untuk anak-anaknya. Mengakui sudah kurang lebih 1 tahun lamanya tidak bertemu dengan kedua anaknya, tak bisa dipungkiri betapa Tsania merindukan sosok kehadiran anak-anaknya. Dan berbekal dengan putusan Pengadilan Agama Cibinong yang memutuskan hak asuh kedua anaknya jatuh kepadanya, tentu saja harapan besar seorang Tsania Marwah dapat bertemu kembali dan menjemput anak-anaknya pulang ke kediamannya pupus sudah. Pasalnya, di hari yang sangat ditunggu-tunggu oleh Tsania Marwah yang dapat bertemu, memeluk, dan menjemput anaknya pulang tak sesuai dengan kenyataan. Bahkan terlontar kata dari anak-anaknya yang sangat tidak terduga oleh Tsania Marwah, yaitu ingin menculik mereka. Tak pelak membuat hati Tsania Marwah hancur berkeping-keping. Dan ketika kembali menceritakan bagaimana detik-detik yang menegangkan tersebut, Tsania Marwah tak kuasa menahan air matanya. Karena tak kuat menahan rasa sedih, tak bisa berkumpul dengan anak-anaknya yang sangat dirindukannya. Jujur di bayangan saya, eksekusi itu nggak lebih dari sejam. Saya menyiapkan mental adalah ini sejam selesai. Di bayangan saya nggak nyangka itu sampai sealot itu sampai 2:30 sore. Itu eksekusi berlangsung, saya bener-bener di luar ini saya banget deh. Terus udah gitu akhirnya saya coba rayu-rayu anak saya nggak mau keluar. Katanya, Umi mau ngapain? Umi mau nyulik aku ya, kata Sabira. Hah? Kok nyulik ya? Maksud saya kok bisa ada bahasa nyulik gitu? Itu tuh gimana sih kalau anak kecil nggak diomongin? Ya saya nggak mau fitnah orang, cuman
Mungkin nggak sih anak kecil tuh ibunya datang terus refleksnya berpikir mau nyulik, itu tuh pemikiran yang menurut saya nggak masuk akal deh kalau itu datang dari anak itu sendiri gitu. Saya bilang enggak kok, Umi mau ini kok, Umi cuma mau main doang gitu. Enggak, Umi jangan bohong katanya, aku nggak mau keluar karena Umi mau bawa aku kan, Umi mau culik aku kan. Sekarang saya bisa apa gitu? Saya di sini memang sadar kalau kondisi saya adalah saya udah nggak ketemu anak saya lebih dari setahun. Itu yang pertama. Terus saya nggak bisa kontrol apa aja yang apa ya istilahnya ditanamkan lah di anak saya gitu. Dan maksud saya adalah saya nih ibunya dan saya merasa saya nggak pernah berbuat sesuatu kesalahan yang bisa bikin sampai anak saya benci sama saya, tapi kenapa anak saya bisa reaksinya begitu ke saya gitu. Dan itu pastinya ya membuat hati saya hancur lah gitu. Saya tuh tadi sampai di depan pintu itu kan posisinya pintu kekunci, saya ngetok-ngetok terus, Rif, Bira ini Umi kangen, Umi mau ketemu. Mereka responnya kayak nggak mau gitu. Sampai itu ada momen saya udah lemes ya, saya lemes banget gitu loh, maksudnya ya Allah ini saya mesti gimana gitu. Anak saya nggak mau keluar sampai saya duduk di depan pintu, saya cuma ngetok-ngetok gendong, udah lemes aja deh ya Allah, ya udah sampai saya zikir dan saya berharap ada keajaiban Allah gitu. Akhirnya tiba-tiba saya dapat kabar anak saya kayak mulai ngintip-ngintip di jendela luar gitu kan. Terus saya coba ngomong komunikasi dari luar, mungkin juga udah ada beberapa foto ya yang beredar dari media saya lagi depan jendela begitu tuh. Memang saya mencoba komunikasi sama Sabira sama Syarif, dan alhamdulillah dengan saya komunikasi cuma lewat jendela yang ada horden, yang maksudnya mukanya aja tuh nggak jelas kelihatan tuh, mereka akhirnya melulu gitu. Jadi mereka lagi senang banget mamerin hasil mewarnai mereka di tablet lah ya kan, di tabletnya mereka. Terus aku bilang Umi mau dong warnai bareng, tiba-tiba saya dapat ide begitu. Tapi aku mesti buka pintu dong. Iya, tapi Umi janji ya nggak bawa aku. Iya janji, bener ya Umi, demi apa Umi nggak bakal bawa aku, sampai saya disuruh sumpah gitu loh. Iya nak, ya saya juga iya, enggak kok, nggak Umi cuma mau ketemu, Umi kangen mau peluk. Bener ya Umi gitu. Udah akhirnya saya keluar. Terus udah gitu dibuka pintunya keluar, saya bilang anak Umi sini dong gitu ya. Itu perasaan saya campur aduk banget sih ya. Di satu sisi saya harus tetap tenang karena saya nggak mau bikin anak saya panik, tapi di satu sisi juga ya saya udah setahun lebih nggak ketemu, pasti perasaan saya juga meluap-luap gitu. Akhirnya saya peluk dan seketika itu juga anak saya luluh. Hati seorang ibu mana yang tidak hancur ketika tidak bisa hidup bersama dengan anak-anaknya? Itulah yang dirasakan oleh Sania Marwa. Sebagai seorang ibu yang melahirkan kedua anaknya, yaitu Syarif Muhammad Fajri dan Aisyah Syabira, tentu saja keinginannya adalah selalu ingin hidup bersama dan membesarkan kedua buah hatinya hingga dewasa dan kelak berguna bagi keluarga serta bangsa dan negara. Namun, semua harapan tersebut masih terus harus diperjuangkan oleh Sania Marwa. Pada saat kejadian yang mendebarkan dan menegangkan tersebut, disebutkan oleh Sania Marwa bahwa ketika dirinya akhirnya bisa bertemu dengan kedua anaknya di kediaman Sania Marwa, terjadi suasana ketegangan seperti yang disaksikan sendiri olehnya. Mengaku dirinya sedang merasakan kehangatan karena dapat memeluk kedua anaknya, namun pada akhirnya, menurut Sania Marwa, kedua anaknya menjadi ketakutan dan kembali masuk ke kamarnya. Namun, Sania Marwa pun kembali membujuk anak-anaknya agar sebelum pulang dapat memeluk mereka. Dan mendengar permintaan sang umi mereka, akhirnya keduanya pun mau kembali keluar dari kamar dan memeluk Sania Marwa. Setelah keinginannya agar dapat memeluk anak-anaknya terpenuhi dengan berat hati serta mengalah dan juga demi kebaikan anak-anaknya,
Akhirnya, Sania Marwa pergi dari kediaman Atalarik Syah dengan perasaan sedih dan hati yang hampa. Alhamdulillah ya, maksudnya saya udah takut anak saya apa gimana, nggak ada sama sekali. Malah Sabira lagi mau makan minta disuapinnya sama saya. Terus Sarif juga langsung ngegelendot, jadi nih Sabira nih Sarif gitu langsung ngegelendot, nunjukin warnainnya gitu kan. Terus udah gitu kurang lebih tuh berlangsung 10-15 menit sampai lawyer dari tergugat ya, Pak Junaidi tuh, saya nggak tahu dia kayak dari telepon mungkin dari tergugat ngomong, katanya udah anak-anak suruh bawa aja gitu. Nah Pak Junaidi ngomong nadanya kencang dan keras, itu anak-anak langsung berdiri, langsung lari ke kamar lagi gitu loh, saking ketakutannya kayak, oh Umi jangan bawa aku, langsung lari ke kamar lagi sambil nangis. Padahal saya udah hampir 2 jam itu saya rayu sampai mereka mau keluar kamar, mereka mau saya suapin dan nempel lagi, sampai saya sempat nanya, Bira kangen gak sama Umi? Kangen dong. Bira sayang gak sama Umi? Itu Sarif yang nyaut, sayang lah kan Umi yang ngelahirin aku gitu loh. Jadi saya udah ini mau anget gitu loh situasinya. Pak Junaidi lah di belakang teriak kayak begitu ngomong. Saya nggak bilang teriak ya, intinya adalah ngomong dengan intonasi yang kencang yang cukup membuat anak saya takut dan panik. Sampai anak saya masuk ke kamar, akhirnya di situ saya udah buntu banget karena ibaratnya gini loh, baru dapat kepercayaan tiba-tiba udah ini lagi ya kan. Terus sampai itu alotnya lah, sampai jam 2 nggak mau buka pintu juga, sampai akhirnya mereka mau buka pintu karena saya bilang saya cuma mau peluk doang sebelum saya pulang. Saya bilang gitu. Akhirnya Sarif bilang, bener ya Umi peluk doang ya, habis itu pulang. Iya Umi habis itu pulang. Udah habis itu saya buka pintu, dia buka pintu dari dalam, saya peluk. Nah tiba-tiba di luar terjadi kericuhan deh tuh. Saya nggak tahu tuh ada yang teriak-teriakan. Ya, yang saya dengar suaranya Pak Junaidi juga, cuma saya nggak tahu deh itu siapa sama siapa, saya nggak tahu. Ada juga dari pihak keluarga. Sampai keadaan udah menurut saya benar-benar udah chaos dan udah nggak kondusif. Akhirnya udah kita putuskan udah ini ditunda karena udah terlalu kesian untuk psikis anaknya gitu loh. Jadi akhirnya saya pikir ya udah deh saya ngalah dulu nih hari, walaupun saya kecewa banget bener-bener, cuman ya udah ini yang terbaik buat anak saya gitu. Namun ketika Sania Marwa memaparkan kejadian menurut versinya, penuturan yang berbeda justru datang dari pihak Atalarik Syah. Menurut pihak Atalarik, pihak Pengadilan Agama Cibinong terlalu berlebihan saat kejadian. Hal ini dikarenakan yang dieksekusi adalah seorang anak. Selain itu, pihak Atalarik menyebutkan bahwa di saat kejadian Sania Marwa datang ke kediaman Atalarik, terjadi dugaan kekerasan yang dilakukan oleh Sania Marwa. Salah satunya, menurut kuasa hukum Atalarik Syah, adalah ketika Sania Marwa memaksa dan menarik tangan anak-anaknya untuk keluar dari kamar. Sementara anak-anaknya meronta-ronta dengan mengatakan tidak mau bertemu dengan Sania Marwa sambil menangis-nangis histeris. Dan yang begitu sangat disesalkan oleh kuasa hukum Atalarik Syah adalah ketika petugas dari Pengadilan Agama Cibinong meminta kepada seorang polisi wanita untuk masuk ke ruangan. Maka disinilah menurut kuasa hukum Atalarik terjadi ketegangan. Atas kejadian ketegangan yang terjadi tersebut, pihak Atalarik Syah akan melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwenang. Ya, jadi begini, saya ada beberapa catatan-catatan ya sebagai kuasa hukum, sebagai juga orang yang concern di bidang soal anak-anak ini. Saya sudah selalu bilang, ya kan, bahwa saya memang kuasa dari Atalarik, tapi sesungguhnya saya membela kepentingan anak. Itu sudah saya bilang konsisten, saya berbicara setiap diwawancari soal kasus ini. Arik sendiri kan banyak berapa kasus ya. Nah dari catatan saya pelaksanaan kemarin, yang pertama, Pengadilan Agama Cibinong itu terlalu memaksakan harus melaksanakan eksekusi di bulan Ramadan. Karena dia tahu seharusnya eksekusi itu pasti rame. Dia sendiri sudah membawa begitu banyak orang, Pengadilan Agama Cibinong. Itu catatan yang pertama. Yang kedua, dia membawa serta juga polisi. Polisi itu belasan orang, bahkan sampai baris berbaris itu di luar pagar itu. Untuk apa? Ini eksekusi anak, bukan eksekusi barang, bukan eksekusi harta. Jadi saya terlalu berlebihan. Ya, saya katakan saya agak keras suara saya. Itu Pengadilan Agama Cibinong terlalu berlebihan. Ya, yang mau dieksekusi itu anak.
Yang ketiga, kemudian terjadi kekerasan di depan mata, akhirnya Pengadilan Agama Cibinong yang memperkirakan terjadi kekerasan di depan matanya, itu dibiarkan. Apa kekerasan di depan mata? Sania Marwa menarik anaknya, menarik tangan anaknya, memaksa anaknya untuk keluar dari kamar. Sementara anak-anaknya meronta, tidak mengatakan tidak mau, tidak mau, tidak mau, sampai menangis-nangis dan histeris. Sania Marwa meronta-ronta. Bahkan yang dilakukan PA Pengadilan Agama Cibinong apa? Dia suruh polisi, seorang polwan untuk masuk ke dalam ruangan, ke dalam kamar. Itu saya tolak. Di situ saya bersuara keras. Disitulah kalau ada orang bilang terjadi keributan, ya saya ribut. Karena kalau ada pun waktu itu Komisi Perlindungan Anak, mereka tidak bertindak. Sangat saya sesalkan juga itu. Nah sementara anak ditarik-tarik. Jadi dia menyuruh dan membiarkan kekerasan terhadap anak. Nah ini yang saya katakan bahwa kita akan melakukan, ya tentunya akan mengadukan ya kepada pihak berwenang apa yang dilakukan ini. Sehingga kalaupun rencananya akan ada lagi eksekusi, kami sepanjang itu tidak ada klarifikasi, ya tidak ada tindakan tegas dari atasan orang yang melaksanakan eksekusi, kami tentu tidak akan menerima setiap upaya eksekusi yang dilakukan karena akan menimbulkan kekerasan dan kemudian menimbulkan kerusuhan. Itu yang pasti. Banyak saksi, karena itu di rumah. Banyak saksi, saya melihat sendiri. Yang lain yang di rumah juga melihat. Banyak saksinya. Bentuk kekerasan ini mungkin gambarannya seperti apa, Bang? Kita kan kekerasan itu adalah memaksa anak. Memaksa anak ya. Menarik-narik tangan anak. Sedangkan anak meronta-ronta tidak mau diajak keluar. Nah, pengadilan membiarkan itu. Dan malahan dia mau menyuruh polwan untuk masuk lagi. Nggak tahu saya mau melakukan apa di dalam. Saya halangi itu. Itu yang terjadi. Tapi dari pihak Sania Marwa pun juga semalam kan diwawancara ya, Bang. Mengatakan bahwasannya tidak ada bentuk pemaksaan. Ada, kita kan ada. Semua, kita udah bilang, semua tempat itu ada CCTV. Rumah Arik itu penuh dengan CCTV, penuh dengan orang-orang keluarga. Kalau mau membuktikannya, ke depan nanti kita buktikan siapa yang benar, siapa yang salah. Yang pasti Marwah menarik anaknya sedang meronta-ronta. Anaknya udah bilang nggak mau, nggak mau, nggak mau. Harapan untuk bertemu dan dapat memeluk kedua anaknya hingga saat ini masih harus terus menunggu keajaiban bagi Sania Marwa. Walaupun kecewa, namun bagi Sania Marwa, dirinya tidak berputus asa atas apa yang menimpa pada dirinya. Selain berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kekuatan, Sania Marwa juga berharap kepada aparat yang berwenang sekiranya dapat membantu atas apa yang menimpa pada dirinya, di mana sebagai seorang ibu yang hanya ingin dan dapat bertemu dengan kedua anaknya. Nah itu dia, makanya saya di sini mohon juga untuk aparat semua pemerintahan yang terlibat, saya mohon keadilannya untuk saya, ya saya cuma seorang ibu yang kangen banget sama anak-anaknya. Saya cuma mikirin gimana psikis anak-anak saya. Tolonglah, saya mohon banget ditegakkanlah keadilan dan hukum ini, karena memang saya berani bertindak sampai sejauh ini ya. Eksekusi itu tuh karena memang saya udah bersabar ngikutin prosedur yang ada, saya udah menang secara hukum. Artinya kan saya menghargai, saya nggak main hakim sendiri, saya tunggu sampai semua ingkrah penetapan eksekusi keluar, baru saya berani dengan pihak pengadilan melakukan eksekusi. Jadi saya mohon ditindak tegas gitu loh. Saya rasa eksekusi yang hari ini juga bisa memberi gambaran kepada pihak-pihak yang terkait ya, seperti pengadilan, polisi. Ya bohonglah mereka nggak menilai, ya nggak sih? Mereka lihat, oh begini, oh begitu. Ya itulah saya harap bisa menjadi pertimbangan apa jalan tengah gitu, yang tetap bisa ini dijalankan, tapi tetap kita mengedepankan kepentingan anak gitu. Melihat kasus kisruh hak asuh anak-anak dari Atalarik Syah dan Sania Marwa, tentu semua publik merasakan keprihatinan. Tak terkecuali dari sudut pandang psikolog yang menyatakan bahwa dalam sebuah peristiwa perceraian dalam pasangan, tentu saja anak akan menjadi korban.
Lalu seperti apa psikolog Tika Bisono melihat kasus kisruh hak asuh anak-anak dari anak-anak Atal Riksyah dan Tsania Marwa? Sebenarnya kan dalam setiap kasus perceraian itu pasti anak tuh jadi korban. Itu udah pasti, itu kepastian pertama, kan? Nah, tapi di kamus saya itu ada yang namanya good divorce. Jadi ada bad divorce, ada good divorce. Ya. Nah, yang namanya bad divorce kalau anak tidak menjadi bagian dari keputusan perceraian antara kedua suami istri ini. Tapi good divorce kalau anak-anak menjadi bagian dari perceraian suami istri, tapi tidak perceraian ayah ibu. Ya, jadi ada faktor ayah ibu yang nggak cerai, gitu loh. Dan nggak ada rebut-rebutan anak sampai anaknya traumatik gitu ya. Mau ketemu ibu atau ayahnya nggak boleh. Auzumin zalik ya, tapi ini banyak sekali yang justru malah menghancurkan anak. Nah, tapi kalau istilah saya, there is a good divorce. Ya. Itu anak merasakan ayah ibunya itu intact, masih kayak gini gitu. Cuman nggak satu rumah aja lagi, tapi aku mau ke rumah papa, aku mau ke rumah mama gitu. Itu anak kayak punya dua rumah gitu ya. Bahkan nambah ibu, nambah ayah gitu ya, dan guyup gitu. Nah, tapi berapa persen yang mengalami seperti itu? Pastinya lebih kecil persenannya dibandingin yang hancur lebur gitu. Jadi ini kepastian yang memang harus dihadapi. Tapi yang paling penting sebenarnya keluarga besar itu potensi yang sangat baik untuk akhirnya membuat trilogi yang cerai ini berhasil baik atau buruk gitu. Itu keluarga besar ini yang jadi penentu sebenarnya. Makanya saya selalu bilang, keluarga besar ikut bantuin gak sih? Nah, saya lihat sih kalau di media, kalau bapak ibunya di interview jawabannya, ya gimana lagi, anaknya maunya gitu, ya kami hanya mengikuti anak aja. Pret, nggak oke orang tua kayak gitu. Keluarga besar nggak oke ngomong seperti itu. Justru mereka harus menjadi hakim dan counselor duluan. Sebelum hadirnya psikolog orang luar, sebelum hadirnya counselor orang luar, sebelum hadirnya pengadilan yang orang luar, itu harusnya keluarga dulu. Itu ya, karena kemungkinan yang lebih baik masih bisa terjadi yang keluar dari pengadilan keluarga ini. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In Depth. Kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.